Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tujuan kutipan dan prinsip kutipan. Kutipan menurut Kamus Gebreid Advanced Limerick Dictionary 3 edition bahwasannya quotes atau kutipan merupakan usaha penulis dengan tujuan merujuk gagasan orang lain sebagai bukti memperkuat apa yang telah disampaikan oleh penulis. Selain itu, Manual Publication of APA 2010 170-172 mengarahkan penulis yang mengutip pendapat orang lain untuk melakukan beberapa hal diantaranya yaitu menggunakan tanda petik jika mengutip pendapat orang lain kurang dari 40 kata, menunjukkan tahun penerbitan tulisan, dan menyediakan secara detail halaman yang menyampaikan kutipan tersebut. Menurut Keraf, kutipan merupakan bagian dari suatu pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Meskipun kutipan dari seorang ahli itu diperkenankan, bukan berarti bahwa keseluruhan dari tulisan tersebut terdiri dari kutipan-kutipan. Sebuah kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Tujuan kutipan. Kutipan selalu ada di dalam suatu karya ilmiah, seperti dalam artikel, karya tulis, skripsi, maupun tesis. Sebab kutipan bertujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jadi, penulis suatu karya ilmiah tidak perlu menghabiskan waktunya untuk menyelidiki hal yang telah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Mereka cukup mengutip karya dari penulis lain tersebut. Berikut ini terdapat beberapa tujuan kutipan, terdiri atas 1. Sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Landasan teori di sini adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian dan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Kedua, sebagai penjelasan suatu uraian. Penjelasan di sini maksudnya adalah memahami dan mengerti akan landasan teori tersebut. Ketiga,
sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Penguat di sini adalah sudah terbukti dan jelas seperti apa teori landasan itu yang menguatkan suatu penelitian. Keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat. Nah, di sini terbukti juga ada bahan buktinya untuk menunjang semua pendapat dari kutipan tersebut. Prinsip-prinsip dalam mengutip. Menurut Irwan Siagian MPD dan kawan-kawan 2016, modul mata kuliah menulis ilmiah, dalam membuat tulisan kita pasti sering mengambil atau mengutip dari tulisan orang lain. Maka dari itu perlu kita tahu bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Nah, si penulis tidak boleh merubah teks asli yang ada di dalam kutipan tersebut. Kedua, harus menggunakan tanda dalam kurung SIC tanda seru kurung tutup jika ada kesalahan dalam teks asli. Ketiga, menggunakan 3 titik berspasi jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Mencantumkan sumber kutipan dengan sistem MLA, APA atau sistem yang berlaku sesuai dengan selingkung bidang. Yang dimaksud dengan MLA di sini adalah Modern Language Association, memiliki panduan pengutipan dari sumbernya sendiri. Kemudian APA. APA itu adalah American Psychological Association, adalah untuk mengutip referensi terutama dalam bidang ilmiah. Format ini mengedepankan kesetaraan sehingga menjadi inisial pengganti nama depan penulis teks dari sumber tersebut. Kelima, apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya, seperti sumber yang kita ambil tersebut. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan kita. Jadi kita sebagai penulis tidak boleh merubah atau mengganti dari ejaan yang salah dari kutipan yang sudah ada. Keenam,
Dalam kutipan, kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Di sini si penulis tidak boleh menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat menghilangkan bagian itu menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan itu tidak boleh. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah kutipan selalu ada di dalam suatu karya ilmiah seperti dalam artikel, karya tulis, skripsi, maupun tesis, sebab kutipan bertujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Prinsip kutipan tidak boleh mengadakan perubahan teks asli menggunakan tanda dalam kurung SIC tanda seru kurung tutup bila ada kesalahan, menggunakan titik 3 berspasi mencantumkan sumber kutipan. Nah, teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.